Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 di tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, yang pertama adalah menyimpulkan informasi-informasi penting iklan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi penyusun zat campuran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gerak tarik kreasi. Ketiga materi ini akan kita coba tuntaskan pada video ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati baik-baik video ini dengan baik, sehingga kamu dapat memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah menyimpulkan informasi-informasi penting iklan. Materi ini adalah materi bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Karena iklan elektronik memiliki durasi waktu yang cukup singkat, maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Jika tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam, sehingga kita dapat menyimaknya secara berulang-ulang. Ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan informasi penting yang ada pada suatu iklan. Dan iklan yang di sini yang kita bahas di slide ini adalah iklan yang menggunakan elektronik atau iklan elektronik. Kenapa? Karena iklan elektronik itu durasinya singkat dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sehingga ketika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa melakukan. Pertama tadi diuraikan di sini adalah dengan cara menggunakan alat perekam. Nah, kenapa harus menggunakan alat perekam? Karena dengan menggunakan alat perekam dapat kita simak videonya iklan tersebut secara berulang-ulang. Setelah mengetahui isi iklan, maka kita dapat membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita membuat kesimpulan atau menyimpulkan informasi penting pada iklan, yaitu mengetahui dulu isi iklannya. Kesimpulan dapat dibuat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami diri sendiri atau orang lain yang membacanya. Dan ini adalah cara kita mendapatkan atau membuat kesimpulan dari iklan yang kita lihat. Atau ada cara lain sebenarnya kalau kita membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca dan mendengarkan informasi iklan, kemudian menuliskan pokok-pokok yang penting dalam iklan tersebut, dan yang terakhir adalah menulis kesimpulan. Nah, ketiga tadi yang barusan saya utarakan itu adalah cara lain untuk membuat kesimpulan dari sebuah iklan, walaupun sebenarnya caranya sama atau mirip. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi penyusun zat campuran. Materi kedua ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.9 dan 4.9. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran tersebut dapat berupa, karena dia terdiri dari dua atau lebih zat tunggal, zat campuran tersebut bisa dapat berupa seperti ini. Yang pertama ada zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Ini kan zat padat ketiganya. Kopi dicampur gula, dicampur krimer. Kemudian yang kedua, zat padat dengan zat cair. Penyusun campuran itu bisa juga zat padat dengan zat cair.
Contohnya adalah campuran garam dengan air. Atau selain itu juga zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Ini contoh zat padat dengan zat gas. Yang keempat adalah zat gas, zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Kemudian zat gas dengan zat gas, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian penyusun-penyusun campuran yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sering buat atau melakukannya, contohnya adalah yang poin keempat ya, campuran sirup dengan air. Atau kopi dengan air sebenarnya nih, zat padat dengan zat cair. Selain campuran garam dengan air, ini kan masakan orang tua ya, masakan ibu yang ada di dapur. Ini adalah zat-zat penyusun yang dapat kita temui atau berupa dari zat campuran itu sendiri. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri, antara lain campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Jadi kalau mau dikatakan atau disebut dengan campuran, maka dia harus memiliki 2 atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya ketika memiliki perbandingan zat tunggal dengan penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Saya ulang ya. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Contohnya apa? Contohnya adalah air dengan garam. Dia akan memiliki sifat dan rasa seperti zat tunggal yang dicampurkan, maka air tersebut akan terasa asin. Ini adalah contoh yang kalau kita bisa buat sendiri ya di rumah ketika kita mau menguji coba dari penyusun zat campuran tersebut. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, materi terakhir pada video pembelajaran ini, yaitu gerak tarik reaksi, di mana materi ini bersumber pada muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Gerak tarik reaksi yaitu gerak atau tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam satu komposisi tari. Ini pengertian atau arti dari gerak tari kreasi. Kalau kita perhatikan, kita lihat baik-baik ya di slide berikutnya. Gerakan-gerakan tari kreasi macam-macamnya adalah gerakan mengarahkan busur ke arah kanan. Kemudian gerakan memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah. Kemudian kembali menegakkan tubuh. Nah, ini gerakan yang kedua. Contoh-contoh dari gerakan-gerakan tarik kreasi. Ada 1 dan 2. Kemudian satu lagi adalah gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil sambil membentuk lingkaran. Nah, ini macam-macam contoh gerakan-gerakan dari tari kreasi yang terkadang kita bisa melihatnya ketika kita menyaksikan acara-acara tertentu ya. Walaupun jarang sekali atau kita temui orang melakukan tari kreasi, kecuali emang ada acara tertentu, ada acara khusus yang dimana di dalamnya menunjukkan gerakan-gerakan tari kreasi, atau di acara-acara lomba yang bisa kita lihat.
Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi dari materi 1 sampai dengan materi yang ketiga, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut terdiri dari 4 soal, di mana soal latihan ini diambil dari uraian materi yang tadi kita sudah bahas. Jawablah dengan jawaban hasil kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Silakan kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu dapat dan mampu menyelesaikan soal ini dengan baik dan benar. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dari pembelajaran 5 subtema 2 di tema 9. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.